Saudara Presiden Prabowo Subianto panggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk membahas program makan bergizi gratis atau MBG di tengah marak kasus keracunan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo setibanya di tanah air usai menjadi lawatan ke 4 negara selama 7 hari. Menurut Prabowo, permasalahan MBG memang menjadi masalah besar. Prabowo menegaskan MBG diluncurkan dengan tujuan baik, yakni memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Saya baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Informasi lebih lengkap terkait rencana pemanggilan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Anggi Medarwan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam Triksi. Jadi kapan jadwal pemanggilan Kepala BGN oleh Presiden? Selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Kalau tadi saya mengkonfirmasi dengan salah satu pihak dari Badan Gizi Nasional bahwa dirinya menyebutkan betul ada panggilan ataupun juga saat ini sedang melakukan rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan makan bergizi gratis. Ini sejalan dengan apa yang menjadi penyampaian dari Presiden Prabowo Subianto bahwa ada concern tinggi ataupun juga concern penuh terkait dengan permasalahan makan bergizi gratis yang dimana sekalipun Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan lawatan di luar negeri tetap memantau bagaimana perkembangan ataupun juga proses makan bergizi gratis yang berlangsung di negara ataupun juga di Indonesia. Nah ini juga yang kemudian dibahas dalam rapat terbatas yang tentu kita akan nantikan apa sebenarnya hasil dari rapat terbatas, apa evaluasi, apa yang kemudian menjadi titik-titik permasalahan, kemudian juga jalan keluar ataupun juga yang dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan dari makan bergizi gratis ini. Nah, kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sdayang, yang menyebutkan bahwa dari pemantauannya memang ada beberapa hal yang kemudian disimpulkan, seperti misalnya akan meningkatkan terkait dengan pengawasan, lalu kemudian juga menegaskan kepada para mitra-mitra untuk bisa melaksanakan program makan bergizi gratis sesuai dengan SOP pangan, lalu kemudian juga terkait dengan pemantauan dari dapur SPPG ini semakin diperketat dengan adanya karyawan di SPPI yang kemudian bisa memantau dari masalah bahan baku, proses, pemasakan, packaging, lalu kemudian didistribusikan kepada sekolah-sekolah. Lalu kemudian juga di tingkat sekolah yang rencananya nanti juga akan ada fakta integritas ataupun juga kerjasama yang dilakukan antara Badan Gizi Nasional dengan sekolah-sekolah untuk bisa sama-sama mengawasi, memantau, lalu kemudian juga mengecek terlebih dahulu setiap makanan-makanan yang diterima sebelum dibagikan kepada para murid. Nah ini menjadi beberapa hal langkah ataupun juga upaya yang kemudian dilihat oleh Badan Gizi Nasional yang ini segera diterapkan. Nah tentu ini tidak menutup kemungkinan Ibrahim dan juga saudara ini dibawa dalam laporannya pihak Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di rapat terbatas malam ini di salah satu di kediamannya Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian juga tentu yang dinantikan adalah apa yang menjadi instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan makan bergizi gratis, melihat ini juga menjadi salah satu concern terbesar Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memberikan gizi kepada anak-anak, kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan, kemudian juga masyarakat seperti ibu hamil dan juga balita begitu ya. Maka dari itu penanganannya ini menjadi hal serius untuk kemudian bisa ditangani secara cepat, secara luas dan juga secara hati-hati. Mengingat bagaimana
makan bergizi gratis ini memiliki beberapa lapis begitu ya, dari SPPG, dari mitra, yayasan, kemudian juga dari pengiriman dan juga sekolah, sehingga tentu setiap lapisannya ini menjadi concern penuh untuk bisa sama-sama diawasi dan juga diperbaiki. Ini yang menjadi pesan dari Presiden Prabowo Subianto tadi pada saat ketibaan di Halim Perdana Kusuma dari kunjungannya ke luar negeri. Ibrahim. Baik, terima kasih Triksi Valencia untuk laporannya. Setelah kasus keracunan usai menyantap makan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat menjadi pelajaran bagi BGN untuk melakukan evaluasi MBG. BGN bahkan meminta setiap satuan pelayanan satuan gizi untuk tidak menggunakan produk pabrikan dalam penyajian makan bergizi gratis. Kami nawaitu Presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. 1.315 orang menjadi korban keracunan massal MBG di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Jumlah ini menjadi catatan kasus terbanyak dibandingkan beberapa daerah di Indonesia yang mengalami kasus serupa. Labkesda Jawa Barat telah memeriksa 208 sampel menu MBG dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Hasilnya, 23% sampel mengandung bakteri seperti Vibrio cholera, E. coli, dan Bacillus cereus. Kepala Labkesda Jawa Barat bilang, faktor risiko makanan terkontaminasi bakteri adalah dari kebersihan air dan bahan makanan, serta SDM dapur SPPG. Positif itu dari bakteri-bakteri pembusuk memang yang paling banyak didominasi oleh Salmonella dan juga satu lagi adalah Bacillus cereus. Nah, kalau dari lingkungannya, dari kimianya, yang positif adalah nitrit. Memang paling banyak dari daging-dagingannya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeang perintahkan dapur satuan pelayanan satuan gizi untuk tidak menggunakan produk pabrikan dalam penyajian makan bergizi gratis. Dapur MBG harus menggunakan bahan baku lokal. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Epidemiolog Diki Budiman mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap program makan bergizi gratis MBG untuk mencegah terjadinya potensi keracunan makanan. Pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian sesuai dengan standar operasional menjadi kunci untuk menjaga kualitas MBG. Sebenarnya programnya bagus ini ya, tapi jangan sampai juga terus membebani guru ya, karena harusnya ada petugas lain yang dilibatkan, apa itu civil society dan lain sebagainya, yang bisa memastikan distribusi makanan pada siswa ya. Ini juga terjadi, termasuk juga harus adalah tim keamanan pangan sekolah yang juga bertugas memantau penerimaannya, memastikan ya. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mencabut status kejadian luar biasa dari keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Saat ini dapur SPPG yang menyalurkan makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas masih ditutup untuk kepentingan penyelidikan. Sejak program ini diluncurkan dari Januari sampai September 2025 saja, lebih dari 5.000 siswa di 16 provinsi jadi korban. Fenomena keracunan MBG ini harus menjadi perhatian serius. Evaluasi dan pengawasan harus dilakukan mulai dari rantai pasok paling awal hingga saat siswa menerima MBG. Tim Liputan Kompas TV. Pengawasan rantai pasok mulai dari pemilihan, penyimpanan, pengolahan bahan baku, dan pendistribusian menjadi kunci untuk menjaga kualitas MBG. Membahas lebih dalam sudah ada ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Sotyen. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam. Saya simak Anda kan datang juga kemarin ke DPR. Jadi menurut yang Anda cermati, apa saja yang harus dievaluasi yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG ini, Bu Dokter? Ya, pertama tentu saja dari pertama kali MBG diselenggarakan, kita sudah ribut dengan masalah tata kelola.
tata kelola itu termasuk bukan cuma sekedar HACCP-nya saja yang mesti diperhatikan, tetapi juga bagaimana setiap SPPG itu punya keseragaman, ya. Jadi keseragaman dalam pengertian bahwa sudah ada di dalam dokumen BGN sendiri bahwa suhu aman itu dijaga penting, ya. Jadi suhu aman itu adalah bicara tentang keluar dari suhu kritis. Barangkali teman-teman harus tahu bahwa antara 5 sampai dengan 60 derajat Celcius kita anggap sebagai suhu kritis. Suhu kritis itu adalah suhu di mana kontaminasi bakteri bisa tumbuh, ya. Nah, itu sebabnya kenapa makanan yang akan dibagikan itu harus dalam kondisi suhu di atas 60 derajat. Jadi kalau misalkan dengan kondisi seperti itu, apakah Anda dapat informasi atau pernah juga mengecek bahwa ada juga SPPG yang tidak menerapkan seperti itu atau kesulitan menerapkan prosedur seperti itu? Ya, masalahnya kan pertanyaannya adalah ketika makanan itu selesai dimasak sampai di tangan penerima, dalam hal ini adalah siswa atau siapapun penerima manfaat, itu kan suhunya sudah lepas atau di bawah dari 60 derajat. Ya, bahkan ada yang sudah selesai dimasak subuh baru kemudian dimakan sekitar jam makan siang. Nah, itu tentu saja membuat apapun yang dimakan lalu menjadi berbahaya, Mas. Oke. Silakan. Kalau misalkan ini boleh mungkin kita logika seperti yang awam mungkin membandingkan dengan bagaimana pengusaha catering yang harus menyajikan makanan higienis. Tapi ini soal bahan juga apakah ikut berpengaruh? Tidak hanya tadi soal suhu semata ketika distribusi penyiapan, dokter. Ya, tetapi kalau Anda perhatikan dari orang-orang yang menyelenggarakan catering, Anda sering lihat nggak di dalam kardusnya itu di atasnya ada tulisan sebaiknya dikonsumsi segera atau ada harus dikonsumsi kurang dari 2 jam. Itu di atas kardusnya ada, Mas, gitu loh ya. Lalu kedua, kalau Anda barangkali pergi ke hajatan, itu biasanya makanan-makanan prasmanan di bawahnya kan ada pemanasnya. Nah, pemanas itu bukan supaya makanannya enak dan anget, tetapi untuk dijaga supaya tidak jatuh ke dalam suhu 60 derajat ke bawah. Jadi sekarang memang prosedurnya udah seperti itu. Ya, jadi bukan sekarang sih, dari dulu juga kayak begitu. Nah, yang lebih menarik lagi adalah satu hal yang paling penting adalah bisa kelolosan. Saya membawa suara dari teman-teman ahli gizi, terutama dari mereka yang bekerja di SPPG, dikatakan bahwa satu ahli gizi bertanggung jawab untuk sekitar 3.000 porsi, ya. Buat saya ini tidak masuk di akal. Nggak ideal Jadi, itu, Dok. saya membawa keprihatinan teman-teman kita, ya, di mana satu ahli gizi bekerja untuk menghasilkan sama-sama 3.000 porsi, ya. Jadi tentu saja ahli gizinya bisa nggak tidur kalau kayak gitu caranya. Jadi sekali lagi perhatian tentang sumber daya itu, lalu sumber daya manusia yang bekerja di SPPG itu penting sekali. Silakan. Kembali Ini pada Anda. yang di Bandung Barat hasil sampel dibawa ke Labkesda Jabar, Dok. Kemudian juga ditemukan ada salmonella, ada E. coli, nitrit juga. Dengan tadi yang disampaikan adanya temuan-temuan itu, ini indikasinya mengarah kemana, Dok? Ya, ditemukannya bakteri-bakteri yang barusan disebutkan itu tentu sangat berbahaya, ya. Kita tahu bahwa sepertinya kayak Bacillus aureus itu menandakan bahwa nasi basi, ya. Jadi aureus itu banyak sekali ditemukan pada nasi, ya. Lalu kemudian adanya salmonella, ada E. coli. Ini menandakan bahwa yang dimakan itu memang terkontaminasi. Dokter? Terutama ya kotoran manusia, Baik. siapa lagi gitu ya. Jadi masalah kebersihan menjadi masalah. Nah, yang lebih penting lagi adalah dalam hal ini ditemukannya nitrit tadi, ya. Nah, nitrit itu berhubungan erat dengan pangan-pangan olahan. Seperti yang Anda tahu belakangan ini sering dibagi burger-burgeran, ya. Yang mana di bagian tengahnya itu bukan daging asli, tapi merupakan produk olahan. Tentu saja itu tinggi nitrit. Bahkan ada MBG yang makan bergizi gratis yang membagikan telur asin, ya. Wah, itu luar biasa, Mas. Kembali pada Anda. Oke, Dok, jadi solusi yang saran dari dokter bagaimana agar tadi di SPPG ada keseragaman, siswa yang mengkonsumsi juga terjamin keamanannya, dokter? Ya, untuk menjamin keselamatan makan dari orang yang menerima manfaat, tentu banyak hal yang harus kita bisa telaah, ya. Salah satunya adalah terapan dari HACCP, ya, yang saya sudah berkali-kali terangkan sejak bahan pangan dibeli sampai dengan makanan dibagi dan dimakan. Dan yang kedua tentu saja dalam hal ini ketika masalah keracunan sudah terjadi, maka kita harus menelusuri yang disebut dengan penelusuran secara epidemiologi, ya. Jadi tidak bisa seperti kayak kita membahas kayak orang keracunan sianida, ya, karena ini ceritanya berbeda gitu loh. Kembali pada Anda.
Jadi kalau alangkah baiknya sekarang bagaimana ketika ada evaluasi, apakah sebagian bisa lanjut dengan instruksi yang berbeda atau dihentikan sementara sambil evaluasi secara total menurut dokter? Ya, tentu saja dalam hal ini kami pernah mengajukan beberapa rekomendasi ya. Jadi bukan cuma marah-marah doang nih. Rekomendasinya adalah boleh nggak sih nanti kelanjutannya kita juga melibatkan Pemda. Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Tentu saja Puskesmas ya. Karena di dalam Puskesmas itu sudah ada yang disebut sebagai fungsi kesehatan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Tan Sotien, ahli gizi masyarakat, telah bergabung bersama kami di Badan-badan program lain atau sumber daya lain gitu loh. Kompas Malam. Terima kasih. Kembali pada Anda. Terima kasih dokter untuk insight-nya. Ya. Baik. Usai jeda, saudara, Kompas Malam akan kembali dengan informasi hadapi dua raksasa Asia. Patrick Kluivert siapkan strategi G2 agar timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Kami bahas usai jeda saat lagi.